Gadis ini tidak bisa transparan. Dalam sekejap mata, hanya bisa melihat pakaian di tubuh dia. Setelah itu, saya bisa pastikan bahwa semua orang duduk di dalam mobil termasuk saya yang nonton. Mulut sedang basah, becek. Pasangan ini sedang siap untuk menggunakan kekuatan super untuk merampok uang dari bank. Pria itu sepertinya sedang pegang udara. Sebelumnya, mereka adalah orang biasa seperti yang lain, karena tidak bisa sewa satu kamar. Ada meteorit yang jatuh ke bumi dan menabrak rumah mereka. Lalu tubuh punya orang di dalam rumah bisa berubah menjadi transparan. Di hari berikutnya, semua punya kekuatan super. Istri punya pemeran utama bisa transparan kapan saja. Semua langsung terkejut. Ini adalah salah satu kekuatan yang paling diinginkan oleh manusia. Kakek tua sudah berapa tahun cacat sekarang bisa bangun dan berjalan. Kakak Ivar lebih keren lagi. Tubuh dengan berat 666 kg bisa terbang di langit. Jelas terbang di permukaan air juga tidak masalah. Jika Newton tahu pasti dia akan membuka penutup petir mati dan hidup kembali. Kekautan punya adik mereka adalah bisa komunikasi dengan semua jenis hewan. Ketika sedang nyatai pasti akan ajak anjing dia nonton video bersama. Kekuatan punya pria ini adalah ngentut. Jika dia kentut akan langsung teleport ke tempat lain. Jika cukup angin bisa teleport kemana saja. Dan adik kecil ini sangat kuat dalam sekejap mata tekuk batang besi. Dan kekuatan punya pemeran utama adalah bisa kencing lewat jari tangan. Dia bisa siram pot pohon kecil di dalam kamar. Atap rumah dia hancur karena meteorit dari luar bumi jatuh ke rumah, harus habiskan uang yang tidak kecil. Mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan super punya mereka untuk menghasilkan uang. Mereka mulai membuat rencana. Dengan kekuatan transparan punya gadis itu untuk masuk ke dalam bank, mengetik kata sandi punya brankas. Sampai bank sudah tutup, mereka akan membuka brankas untuk curi uang. Lalu bawa tas penuh uang nyantai keluar dari bank dan tidak ada yang bisa tahu. Rencana ini sangat baik. Mereka langsung pergi ke gerbang depan bank. Gadis menggunakan kekuatan untuk tubuh menjadi transparan. Pemeran membuka pintu untuk dia. Dia peluk istri sedang terlanjang masuk ke dalam bank. Istri juga berhasil masuk ke dalam bank. Menunggu manajer pencet kata sandi, tiba-tiba. Gadis itu terlalu bersemangat jadi sudah tunjukkan bentuk aslinya. Melihat gadis sedang terlanjang di depan, manajer sangat senang. Tiba-tiba ada satu kakek lewat melihat adegan ini langsung berkata, anak zaman sekarang beraninya. Dia sedih karena tidak bisa berani seperti mereka. Gadis menemukan bahwa situasi tidak baik, langsung transparan lagi dan lari keluar. Manajer juga mulai keraguan tentang hidup, apakah karena dia jomblo dengan waktu yang sudah lama, jadi berhalusinasi. Setelah memarahi, mereka mulai berpikir rencana yang lebih baik lagi. Pemeran utama bawa adik perempuan ke depan bank, untuk mengamati situasi. Tiba-tiba ketemu dengan kreditur. Kreditur mengancam dia. Melihat kakak akan dibawa pergi, sebagai adik tidak bisa diam. Adik dia pegang kreditur lalu lempar, jatuh ke tanah. Dua bawahan dipukul sama adik dia. Adik dia seret manusia seperti anjing membuat para kreditur jatuh gigi keluar juga. Sampai ke rumah, pemeran utama ada ide baru. Jika semua punya kekuatan super, lebih baik bekerja sama untuk merampok bank. Kakek langsung setuju. Jadi menunggu ketika malam sudah tiba, mereka datang ke bawah gedung punya bank. Mereka memakai kaos kaki. Kakak Ivar dengan tali besi terbang ke jendela anti pencuri lalu ikat yang kencang ke pintu itu. Lalu adik kecil menggunakan kekuatan mendorong mobil untuk menutupi jalan lalu pegang tali besi tadi dan tarik. Bom lebih besar dari pintu jendela jatuh ke bawah. Sekarang giliran kakak gede. Baru selesai makan 15 kg kentang dengan sekali ngentut sudah bisa masuk ke dalam ruangan itu. Adik kecil melempar gadis transparan ke dalam. Lalu kakak Ivar peluk adik kecil dan terbang ke dalam. Ketika sampai menemukan bahwa pintu ada kunci dengan kata sandi. Hanya melihat pemeran utama sedang sibuk untuk hancurkan kunci, adik kecil langsung menegur dia langsung hancurkan pintu dengan sekali tendang. Kekuatan menciptakan keajaiban. Lalu pegang brankas lempar ke bawah. Lalu mereka mulai ambil uang. Pada saat itu polisi telah tiba, sang adik menunjukkan kekuatan super dia. Menggunakan bahasa hewan, panggil sekelompok anjing liar datang membuat polisi takut harus masuk ke dalam mobil. Keluarga mereka ambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Sebelum pergi, sang kakek pintar melempar uang untuk pengemis membuat mereka berlari ke tengah jalan untuk ambilnya. Polisi sampai situ salah paham mereka sebagai bandit jadi langsung tangkap mereka. Tentu saja orang tua sangat kejam dan pintar. Kali ini mereka berhasil banyak uang, mereka menari karena senang.
Pemeran utama berhasil untuk membayar semua hutang, lalu sendiri keluar negeri untuk nikmati hidupnya. Memakai jas yang desain hanya untuk dia, dengan style rambut baru seharga 3 juta, minum plong tahun 82. Tiba-tiba di TV hotel dia melihat keluarga dia telah ditangkap. Pemeran utama mendorong kakek masih pura-pura tidur ke pengadilan. Ketika mereka melihat kakek itu langsung menggunakan kekuatan. Adik kecil hancurkan pistol polisi. Kakak paling tua ngentut teleport ke belakang polisi. Adik hancurkan sel untuk selamatkan anggota keluarga. Sang istri menjadi transparan untuk habisi polisi di situ. Ketika mereka berlari keluar, ada banyak polisi sedang menunggu di luar. Kakak Ivar terbang ke udara. Polisi tidak mengerti aksi apa itu. Apakah ini adalah Magneto versi wanita? Para polisi mendongak. Ambil kesempatan ini semua anggota keluarga masuk ke mobil polisi, langsung kabur dari situ. Banyak polisi masih mengejar di belakang. Tiba-tiba ada satu polisi dengan mobil GTR sampai situ. Kakak tua ngentut teleport ke mobil polisi untuk berantem lalu teleport balik lagi. Mobil polisi menabrak ke pinggir jalan. Semua orang memuji dia atas kecerdasannya. Di belakang masih ada mobil punya polisi. Adik kecil tidak panik, mendorong mobil polisi langsung terbang ke udara lalu jatuh lagi ke jalan. Tiba-tiba mobil mereka menabrak kios buah di jalan. Mobil polisi menjadi alat juicer. Juice Orange menutupi kaca. Pemeran utama ingin menggunakan wiper tetapi tidak ada air di dalam mobil. Dalam bahaya dia harus menggunakan kekuatan dia untuk siram air ke kaca. Semua orang sangat tertarik dengan kekuatan dia. Sekarang polisi sudah menutup jalan di depan. Adik kecil pegang lampu merah arahkan mobil ke jalan lain. Mobil polisi di belakang saling bertabrakan. Masih ada satu mobil mengejar dari belakang. Ketika pemeran utama ingin melakukan skill off-road. Tiba-tiba ada sebuah truk menutupi jalan di depan mereka, kakak Ivar sekarang. Pegang atap mobil lalu mereka dengan mobil terbang ke udara. Mereka berhasil terbang dan lolos dari situ. Di endingnya, karena ingin hidup normal seperti orang lain, mereka masih balikin semua duit. Hanya seperti itu, mereka baru bisa hidup dengan bebas. Tahu bagaimana memperbaiki kesalahan, jadilah warga negara yang jujur. Jika kalian punya kekuatan apa yang akan kalian melakukan? Lelaki ini tingginya 4 meter. Saat ia bangun, para pelayan siap melayaninya. Kecil.
memberikan air suci. Horus pun kembali ke bumi. Tapi tindakan Horus menuju menara tertinggi. Dengan berpegangan pada gambar timbul, mereka akhirnya mendaki sampai puncak. Di puncak itu juga, Seth sedang berdiri.
untuk menuntun si cacing kosmik. Melihat itu, Horus pun segera ke sana untuk menghentikan Seth. Tapi jelaslah bahwa Horus bukan lagi tandingan Seth. Kau masih bukan lawanku. Memang. Tapi aku hanya pancingan. Beck muncul tepat waktu dan menyelamatkan Horus. Tapi ia sendiri diserang oleh Seth yang telah berubah wujud. Beck lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencongkel mata milik Horus. Dan tanpa mempedulikan keselamatannya, dilemparkannya mata itu ke arah Horus. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dah. Cuplikan kamera di bawah ini jika Anda dapat menonton lebih dari 10 detik. Maka Anda adalah orang berani. Soalnya banyak yang pengen nonton tapi gak berani nonton. Dukun. Gadis yang merangkak di atas meja seperti kucing bernama Ming. Sekarang dirasuki oleh hantu. Jadi Ming langsung pipis di atas meja. Lakukan hal-hal yang tidak diharapkan orang lain. Lalu menghilang dalam kegelapan. Semakin hari, tindakan Ming semakin aneh. Dia mendekati ibunya. Tatap muka. Merasa seperti akan memakan orang. Anjing di rumah terasa berbeda di tubuh Ming. Jadi terus teriak. Jadi Ming membawa anjing itu ke dapur. Dengan sangat cepat gonggongan itu berhenti. Hari lain ketika paman bangun. Cium ada aroma di panci. Buka tutupnya dan langsung terkejut. Paman langsung pergi untuk cek kamera. Tiba-tiba melihat Ming masuk ke kamar dia. Peluk anak punya paman Manit. Paman dengan cepat lari seperti terbang ke kamar. Tapi baru menyalah lampu. Sudah tidak melihat anaknya. Orang-orang membawa senter untuk mencari kemana-mana. Lalu di kejauhan ada sesuatu yang bulat. Tepat setelah itu, ada suara tangisan. Paman Manit juga merasa ringan karena dia menemukan putranya. Tapi tidak ada Ming. Senter bersinar menembus rumput. Paman Manit langsung terkejut. Apa itu? Ming.
Belum bisa melihat yang jelas. Tiba-tiba Ming keluar dari situ. Gadis itu menjadi sangat gila seperti itu. Sang ibu hanya bisa undang adik adalah dukun untuk mengusir hantunya. Sebagai dukun, Ming dan Nim bertatap muka. Sepertinya Ming tidak bisa diselamatkan lagi. Nim menyuruh semua orang untuk menekan tangan Ming dengan erat. Dan Nim memegang seutas tali putih panjang. Melilit Ming dengan erat. Jari baru dimasukkan ke dalam segelas air. Kemudian keluar cairan hitam. Tubuh Ming mulai meronta. Dia menjerit dan kemudian memuntahkan banyak cairan hitam. Paman Manit mengikat Ming dengan erat. Lalu pergi ke ruangan lain untuk menemukan sumber kejahatan. Sepatu kulit tua, wig kotor. Itu semua barang nasib buruk. Dan yang lebih penting adalah, Nim melihat banyak gambar Ming dan mata kakaknya. Membuat Nim sangat waspada. Saya akhirnya mengerti apa yang salah dengan dua bersaudara ini. Hoara saudara Ming meninggal beberapa bulan yang lalu. Karena di bawah sana sangat sepi. Jadi ingin bawa Ming ikut. Nim berdiri di bawah pohon tempat yang kakak Ming bunuh diri. Benar saja, tali bunuh diri itu tidak normal. Karena demi menyelamatkan keponakan, Nim memulai upacara. Ada permainan bagus selanjutnya. Ini adalah ritual yang sangat spesial. Hanya beredar di wilayah timur laut Thailand. Nim ke tempat keponakan bunuh diri. Menyalakan ribuan lilin. Lalu diatur menjadi bentuk bintang. Tali putih mengikat benda-benda itu bersama-sama. Tunggu sampai membaca mantranya. Kemudian Nim memegang telur dan memanaskannya di atas lilin. Akhirnya pecahkan telur ke dalam mangkuk. Baik siang maupun malam. Bahkan hujan dan badai pun tidak akan berhenti. Karena Nim percaya, hanya ketika kebencian keponakan hilang, Ming baru bisa menjadi normal lagi. Tepat sebulan yang lalu, Ming tiba-tiba menjadi kasar. Dilaporkan ke polisi, tetapi tidak berhasil. Hanya pengemudi taksi ini kasih mereka lihat satu rekam video. Di dalam klip, Ming sedang berdiri di tengah jalan. Pengemudi memanggil dia tetapi dia tidak mendengar. Ketika mobil berputar, tiba-tiba Ming sudah di depan orang itu. Semuanya harus dikatakan dari awal. Ayah Ming tiba-tiba meninggal. Nim datang untuk memberi penghormatan. Tapi melihat Ming tidak jauh dari situ, dia pikir ini pertanda tidak baik. Dalam tradisi keluarga, ibu maupun nenek punya Nim semua adalah dukun. Tidak boleh diteruskan ke pihak luar. Sampai ke generasi Nim. Harusnya kakak adalah penerusnya. Tapi kakak dia menolak. Bahkan menyembah mukmin lain. Jadi Nim harus mengambil tanggung jawab ini. Menjadi dukun terkenal di daerah situ. Dewa disembah di dalam gunung. Pada waktunya dia akan datang ke sana. Setiap hari membantu tetangga yang sakit. Dan hanya penyakit semacam itu aja. Bagaimana jika kena kanker? Pasti akan mati. Ming sekarang punya penyakit ini. Sama seperti tahun itu, Nim dipilih oleh dewa. Dada tiba-tiba terasa sangat nyeri. Di tubuh merasa bahwa ada yang aneh. Tapi waktu terus berjalan. Ming semakin menjadi lebih aneh lagi. Teman-teman Ming berikan satu video. Di dalam video itu, Ming terlihat seperti anak kecil. Mainkan slide bersama anak-anak yang lain. Membuat satu anak usia 3 tahun menangis. Tidak hanya seperti itu, ibu di depan ini melihat petampilan Ming. Ingatkan dia untuk minum banyak air panas. Tiba-tiba Ming menjadi marah. Pasti sudah gila. Kalian yang gila. Ibu antar Ming ke Quills. Orang ini akan melakukan sesuatu. Tapi dihentikan oleh Nim. Apakah kakak tahu betapa berbahayanya itu? Gimana kalau ada yang lain masuk ke dalam dia? Tidak salah, ketika melihat Ming, Nim sudah tahu. Yang di dalam Ming itu bukan dewa. Itu adalah iblis yang tidak tahu namanya. Jika tidak cepat usirnya keluar, maka Ming akan menyebabkan pertumpahan darah yang serius. Suara telur pecah. Tapi yang jatuh ke dalam mangkuk itu bukan isi telur. Itu sesuatu cairan yang warna hitam. Ini benar-benar menakutkan dan nyata. Pertama kali, Nim melihat keponakan ada perilaku yang tidak biasa. Tiba-tiba sakit perut lalu menjadi gila. Awalnya dia berpikir dewa sudah masuk ke dalam ponakan dia. Kali kedua Nim melihat foto di kamar. Berpikir bahwa keponakan merindukan kakaknya. Jadi melalui tali itu, usir semua kemarahan punya keponakannya. Membuat penyakit Ming semakin parah. Akhirnya orang ini mengatakan yang sebenarnya. Sumber utamanya adalah dalam pernikahan orang tua Ming. Selama perang di Thailand 100 tahun yang lalu. Leluhur ayah Ming itu sangat kejam.
Membunuh ribuan orang. Ada orang dipukul sampai mati. Sebelum dia meninggal, dia mengutuk seluruh keluarga Ayah Ming. Sejak itu, tidak ada pria yang berumur panjang. Ayah Ming meninggal karena kanker. Sang putra juga hidup sampai umur 20 tahun. Orang paling penting adalah Ming. Sebagai generasi dukun berikutnya, dia berada di bawah kutukan. Ming pernah membaca satu buku. Melihat adegan ada ribuan orang mati di zaman perang di Thailand. Dan sekarang, kutukan dari keluarga yang menyerukan hal-hal yang tidak bersih. Dengan dukun fisik dari keluarga ibu. Membuat Ming lebih mudah menerima kutukan. Dia menjadi tubuh yang sangat mudah untuk dimasuki, sempurna. Iblis itu tidak bisa membunuh Ming. Tapi bisa mengendalikannya dia. Orang paling sedih adalah Nim. Dia berpikir bahwa dewa sudah datang. Jadi ingin berhasil menyelamatkan keponakan. Tapi kenyataannya, kakak yang terpilih. Nim hanya ban serep. Pada saat itu, kredo Nim runtuh. Dalam mimpi, dia tiba-tiba mati. Nim baru meninggal, kotoran di tubuh Ming semakin lebih berani. Dalam situasi ini biksu memberikan pendapat. Dia menyuruh murid-muridnya untuk menggali lubang besar. Membuang hal-hal yang berhubungan dengan jiwa-jiwa mati dan kubur di sana. Dan Ming dikunci di dalam rumah, menggunakan semua jenis mantra untuk menyegelnya. Selanjutnya dia mengambil jilbab Ibu Ming. Jika dewa bisa balik ke tubuh Ibu Ming, maka pertempuran ini akan ada kesempatan untuk menang. Tapi sayangnya mereka terlalu naif. Ibu punya Ming tidak berhasil. Tapi juga memuntahkan sesuatu. Biksu mengikat vas dengan seutas tali. Pikir itu bisa menyegel iblis. Tapi detik berikutnya lampu padam. Saat semua orang menyalakan lampu. Kemudian pemandangan aneh muncul. Pada saat itu semua orang di desa ini sudah tidak punya dewa lagi. Semua orang tampaknya memiliki penyakit menular. Berubah seperti kodok. Melihat orang langsung menggigit. Ming adalah pemimpin orang-orang itu. Meskipun menghadap dengan ibu dia juga tidak toleran. Akhirnya dalam cahaya dari api. Dukun berakhir di sana. Sutradara menggunakan metode film dokumenter. Untuk menunjukkan apakah orang harus memiliki keyakinan mereka sendiri atau tidak. Juga melakukan pertanyaan untuk setiap jiwa. Sama seperti adegan pertama punya film. Semuanya memiliki jiwa, tidak peduli apa yang Anda yakini. Penting untuk menyeimbangkan kebaikan dan kejahatan di dalam hatinya. 大叔，下期视频依旧精彩，我们不见不散。